Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bidan Dea dari Curhat Bidan TV. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi tentang bagaimana cara menghindari penyebab keguguran berulang dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Tapi sebelum video ini dilanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan berita terbaru dari kami. Dan jangan lupa untuk kunjungi media sosial kami yang lainnya yang tertera di deskripsi dan kunjungi website kami di www.curhatbidan.com. Untuk informasi lebih lengkap dan tanya jawab langsung bisa dengan saya sendiri. Keguguran merupakan salah satu hal yang paling ditakuti oleh para bunda dalam masa kehamilan. Sayangnya, sebagian wanita bisa mengalaminya bahkan lebih dari satu kali. Ada berbagai penyebab keguguran bisa terulang yang harus diketahui agar dapat dihindari untuk mencegah keguguran terjadi kembali. Suatu keguguran disebut keguguran berulang jika telah terjadi sebanyak 3 kali secara berturut-turut atau lebih. Apabila bunda telah mengalaminya, jangan berkecil hati. Dengan evaluasi dan pengobatan yang diberikan oleh dokter, kemungkinan masih ada kehamilan yang bunda inginkan bisa menjadi terwujud kembali. Ada berbagai penyebab keguguran yang berulang. Sebelum kembali untuk mencoba hamil, sebaiknya bunda mengetahui terlebih dahulu penyebab umum yang membuat seorang wanita mengalami keguguran yang berulang. Yang pertama adalah sindrom antifosfolipid atau APS. Sindrom antifosfolipid ini juga dikenal sebagai sindrom darah kental. APS membuat darah cenderung menjadi lebih kental. Dari hasil penelitian, kasus APS ditemukan 15-20% wanita yang mengalami keguguran secara berulang. Yang kedua, trombofilia. Trombofilia juga membuat darah menjadi lebih menggumpal. Penyakit ini mirip dengan APS. Hanya saja trombofilia sudah merupakan penyakit bawaan yang bersifat genetik. Yang ketiga, kelainan genetik. Sebagian pasangan terbukti mengalami keguguran yang berulang akibat memiliki kromosom yang abnormal di dalam tubuhnya, sehingga menimbulkan gangguan pada janin yang memicu keguguran. Yang keempat, masalah pada rahim. Bila seorang wanita mengalami keguguran yang berulang, kemungkinan yang memiliki bentuk kelainan rahim dan leher rahim atau serviks yang lemah, sehingga janin di dalamnya tidak bisa bertahan dan tumbuh dengan sempurna. Yang kelima, masalah pada hormon. Meski belum dipastikan sejauh mana kaitannya, beberapa masalah hormon seperti sindrom ovarium polikistik dipercaya berhubungan dengan terjadinya keguguran yang berulang. Dan yang terakhir, mengkonsumsi rokok, alkohol, dan kafein. Jika dilakukan cukup sering, ketiga hal tadi dapat meningkatkan resiko terjadinya keguguran berulang. Selain dari beberapa faktor tadi, usia dan gaya hidup juga bisa memicu terjadinya keguguran yang berulang. Nah, bagaimana cara mengatasi keguguran yang berulang? Berikut ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya keguguran yang dapat berulang. Yang pertama, melakukan tes darah. Hasil dari tes darah digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya kelainan, seperti APS dan kelainan kromosom. Pada kasus APS, kehamilan sehat bisa dijalani dengan pemberian obat pengencer darah dan pengawasan khusus oleh dokter. Cara yang kedua adalah pemeriksaan dengan
ultrasonografi atau disebut dengan USG. Pemeriksaan USG dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya masalah pada rahim. Jika ditemukan masalah, dokter kemungkinan akan melakukan tindakan operasi untuk mencegah keguguran terulang kembali. Dan cara yang terakhir adalah menerapkan pola hidup sehat. Upayakan makan dengan gizi yang seimbang dengan memakan buah dan sayuran dalam menu makanan setiap hari. Jaga berat badan ideal sebelum hamil dan lakukan tindakan pencegahan terhadap infeksi dalam masa kehamilan. Selain itu, hindari rokok dan alkohol serta hindari penggunaan obat-obatan tanpa pengawasan dokter selama merencanakan dalam masa kehamilan. Nah, itulah tadi informasi mengenai cara menghindari keguguran yang berulang dan mengetahui penyebabnya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi Anda dan bagi orang-orang di sekitar Anda. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe agar selalu mendapatkan berita terbaru dari kami. Besar harapan kami mampu memberikan informasi kesehatan yang bermanfaat bagi Anda dan bagi keluarga Indonesia yang sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.